Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Mulyono bergerak di belakang layar pimpinan KPK. Ini rekam jejak kontroversialnya. Setio Budianto tak mampu mencegah korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo saat menjabat Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian. Ibnu Basuki Widodo tahun 2014 ia ikut memvonis bebas terdakwa korupsi pengadaan alat di Kementerian Agama, merestui pelemahan KPK dalam proses pembentukan UU KPK di DPR. Fitroh Roh Cayanto mundur dari KPK di tengah pengusutan kasus dugaan korupsi Formula E di Jakarta pada Februari 2023. Fitroh menentang perintah mantan Ketua KPK, Firly Bahuri, yang meminta kasus tersebut naik ke tahap penyidikan. Agus Joko Pramono. Ada laporan transaksi janggal di rekening istrinya senilai 115 miliar rupiah. Namanya pernah masuk pihak yang terlapor ke KPK. Pernah dipanggil sebagai saksi kasus dugaan suap di Kementerian PUPR 2017-2018. Johanis Tana pernah dilaporkan melanggar etik bertemu dengan tersangka kasus suap di Mahkamah Agung 2023, menyetujui undang-undang yang melemahkan KPK. Masih percaya dengan KPK yang saat ini menjabat? Jadi KPK bekerja untuk rakyat atau tunduk pada Mulyono? Lantas benarkah dalam waktu dekat Kejaksaan Agung pun juga akan menetapkan tersangka baru? Sangat fatal. Karena apa? Karena ini terulang lagi. Keuangan negara itu diambil oleh sekelompok orang dan dinikmati oleh sekelompok orang saja. Bahkan dinikmati oleh keluarga saja. Yang semestinya dinikmati oleh 290 juta penduduk Indonesia. Distribusi keadilan, distribusi pendidikan, distribusi kekayaan harusnya masif dari mulai Aceh sampai Papua. Kenapa hanya ada di sekelompok orang saja yang kita sebut crazy rich gitu. Bagaimana mereka mendapatkan uang hanya untuk keluarganya saja. Padahal itu adalah keuangan negara. Dan ini sangat-sangat fatal. Makanya saya salut kepada Kejaksaan Agung bisa membuka kasus kita sebut Pandora. Mungkin ini kan dari tahun 2017, mungkin 2018. Bahkan di tahun pandemik pun itu. Dan itu masa-masa yang kita lagi sulit gitu. Kenapa masih ada sekelompok orang atau sekelompok keluarga mengambil uang negara? Harus dihukum berat. Melihat dari bunyi dari undang-undang tipikornya, itu semestinya di masa pandemik itu bisa dijadikan sebagai acuan. Hukumannya apa? Pidana mati. Selain diambil semua harta-hartanya, disita, diblokir semua rekeningnya, dimiskinkan, real kalau bisa. Jangan hanya sekedar kamuflase atau ucapan-ucapan saja, tapi kalau bisa real gitu. Dimiskinkan semuanya, hartanya diambil semuanya, disita semuanya, penjarakan agar menjadi pembelajaran kepada masyarakat Indonesia ataupun pejabat Indonesia bahwa korupsi itu adalah extraordinary crime dan kejahatan yang very berbahaya bagi negara. Jangan puas mentersangkakan 1-2 orang saja. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi semua ibu-ibu. Sampai kapan negara ini akan jadi benar? Hukum dipermainkan. Masa hukum kita bukan berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan pesanan. Koordinasi, pakai pasal koordinasi dengan delik pengkondisian unsur pidana kong kali kong. Bagaimana mungkin negara ini akan bisa? Lihat ini semua ya, ini panggilan, ini putusan, pertimbangan putusan akan saya robek. Percuma juga. Karena apa? Negara kita tidak menganut hukum yang benar. Tidak sesuai dengan konstitusi. Lihatlah. Jaksa mempermainkan perkara. Jaksa mempermainkan masyarakat. Ini saya robek nih. Panggilannya jaksa. Ya. Saya pikir saya takut. Saya tidak takut. Tidak ada lagi yang saya takut ini. Saya akan hadapi dengan taruhan nyawa. Siapkan hukum tembak dan peti jenazah. Kalau mau kriminalisasi saya, karena saya pasti akan melawan. Sebagai putra tamalaki, saya siap untuk melawan terus. Ingat, bagi saya sudah cukup saya dipermainkan selama ini. Lihat,
Bagaimana mungkin hakim bisa dipesan putusannya? Bagaimana mungkin hakim yang digaji oleh negara pakai uang rakyat bisa-bisanya hanya bisa menipu masyarakat? Ya, di mana? Bagaimana dengan pasal yang sudah diatur oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman? Tidak berdasarkan KUHP, tidak berdasarkan dengan KUH pidana. Ya, selalu mereka hanya menggunakan kewenangan. Ingat, kewenangan itu diatur pada pasal 51 ayat 1 KUH pidana. Yang tidak melakukan perintah jabatan yang sama ke pasal 51 ayat 2. Ini saya Guntur Laremba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran. Dari mimbar Mahkamah Kebenaran saya siap bertanggung jawab. Ya, jaksa, harusnya jaksa agung itu membinasakan binasakan jasa-jasa nakal. Jangan menangis, Jenderal. Hari ini rakyatmu kembali hidup dalam penjajahan, tapi bukan oleh bangsa Belanda dan Jepang, tapi oleh bangsamu sendiri yang khianat dan jadi penjilat para cukong dan asing. Rakyatmu hari ini berjuang hanya bermodalkan semangat, teriakan, dan lemparan batu dari tangan-tangan yang seharusnya masih digunakan untuk belajar di bangku sekolah, mengetik di bangku kuliah, dan mengais rezeki di pabrik, ladang, dan sawah untuk anak istri mereka. Banyak tangan-tangan kekar yang berseragam gagah di negeri ini, Jenderal. Namun, hari ini justru tangan-tangan kekar itu yang memukuli kami dengan pentungan dan tembakan gas air mata. Banyak pemikir hebat dan orasi ulung berdasi parlente di negeri ini, tapi pikiran mereka yang justru buat kami sengsara. Izin melaporkan, Jenderal, hari ini juga banyak yang mengaku pemimpin, yang merakyat, sederhana, para jagoan, para jawara, orang-orang hebat, tapi hari ini semuanya bungkam. Atau justru mereka pelaku dan penikmat semua petaka hari ini? Hapus air matamu, Jenderal. Kami tahu kamu pasti sedih. Negara yang kamu perjuangkan bersama ribuan para syuhada puluhan tahun yang lalu, hari ini kembali jatuh ke dalam lubang hitam penjajahan. Era penjajahan baru sudah dimulai. Hak kami dijajah, masa depan kami dijarah, kemerdekaan kami dirampas. Tapi tidak melalui senjata dan agresi militer, melainkan melalui halusinasi manis dan indah bernama reformasi. Ternyata semua hanya tipu daya, pintu masuk bagi neokolonialisasi bangsa asing dan cukong di negeri ini. Aturan hukum dibuat hanya untuk alat penjajahan, untuk alat kekuasaan, untuk alat penjarahan, dan alat intimidasi. Tapi percayalah, Jenderal, kami tidak akan menyerah, kami tidak akan mundur, kami akan terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Biarkan para prajuritmu tidur lelap dan nyenyak. Biarkan pasukan itu sibuk dalam agitasi kebingungan antara nurani jati diri seorang prajurit dan perintah tekanan jabatan dari atasan. Biarlah, Jenderal, toh rakyat ini juga merdeka sebelumnya. Rakyatlah yang ketika itu jadi tentara. Setelah merdeka, negeri ini jadi negara, dan tentara dilahirkan sebagai penjaga kedaulatan serta melindungi. Tentang Mas Hasto, nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Dan beberapa dokumen yang ada di Bukoni itu sudah dituangkan dalam bentuk beberapa video yang akan membongkar skandal kasus-kasus korupsi yang melibatkan petinggi-petinggi negara, baik yang masih menjabat atau yang sudah tidak menjabat. Nah, terkait video itu juga ada video soal kriminalisasi terhadap Anies Baswedan dengan segala upayanya
dan juga dengan bukti-buktinya, dan juga ada kasus petinggi dari penegak hukum yang disalahgunakan untuk menyelesaikan masalah pribadi anak mantan penguasa. Nah, nantinya video-video itu akan dirilis oleh Sekjen PDI Perjuangan sebagai bentuk perlawanan, karena kasus ditetapkannya Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka oleh KPK, kami melihat itu sebagai kasus politik, bukan. Anda tahu berapa nilai ekspor pasir laut yang rencananya oleh Jokowi diberikan ke 5 perusahaan swasta untuk mengekspor pasir ke Singapura? Nilai kurang lebih 600 triliun rupiah. Pertanyaannya, kenapa diberikan ke swasta? Kenapa tidak diberikan ke negara atau BUMN? Ada apa Jokowi di akhir jabatan membagi-bagi kue seperti ini? Untuk siapa? Coba Anda cek kira-kira siapa orang yang 5 perusahaan tadi yang mendapatkan izin ekspor pasir tadi. Jujur, orang-orang itu, orang-orang di sekitar istana. Komentar sahabat bagaimana kira-kira dengan keputusan mengekspor pasir laut tersebut? Senin dia keliling mencari dukungan, Selasa dia memecah belah partai ke kuning-kuningan, Rabu dia bilang anak-anaknya tidak suka jabatan, Kamis dia mengondisikan MK alias Mahkamah Kerajaan, Jumat dia bilang tidak mengejar jabatan, Sabtu dia kirim orang untuk mempelajari kemungkinan amandemen undang-undang. 3 periode. Pendek kata, Raja Mulyo No Sengsoro Yes melakukan apa yang biasanya para perampok lakukan. Kalau dia ada maunya, dia akan mengambil alih. Dia memaksa secara halus dan juga kadang memaksa secara kasar. Dia pandai memanfaatkan tangan orang lain. Dia pandai menyandera. Dia tidak mau belepotan. Dia fokus kepada tujuan, sehingga kemudian para abdi dalamnya, para pembantunya, orang-orang terdekatnya, para penjilatnya menjuluki dia sebagai raja yang jahat dan jumawa. Biasanya disingkat sebagai raja yang ja dan wa. Jadi ja dan wa di sini bukan nama pulau atau suku, tapi kependekan dari jahat dan jumawa. Demikian saudara, apa pendapat Anda silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.